Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat mendalam dan juga penuh makna, yaitu penderitaan Yesus membawa kehidupan bagi kita. Jadi tema ini mau mengajak kita untuk kembali dan merenungkan arti dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus tersebut bukan hanya dilihat sebagai peristiwa tragis, melainkan sebagai sumber kehidupan baru bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita, dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 1-10, di sini penulis Ibrani menjelaskan tentang Yesus sebagai imam besar yang sempurna dan peran penting yang diambil oleh Yesus dalam penderitaan dan penggenapan karya keselamatan. Nah, jadi dalam ayat 1-6 Bapak Ibu Saudara, ini mau menjelaskan tentang imam besar. Apa sih kira-kira imam besar ini ya? Jadi imam besar dalam tradisi Yahudi itu berfungsi sebagai perantara antara manusia dan juga Allah. Imam besar berfungsi antara manusia dan Allah. Jadi imam besar ini dipilih dari kalangan manusia yang tugasnya untuk mempersembahkan korban atas dosa-dosa umat manusia. Sehingga dijelaskan dalam ayat 1-4 Bapak Ibu di sini bahwa imam besar diambil dari antara manusia dan dipanggil oleh Allah untuk mewakili umatnya dalam hal rohani, yaitu mempersembahkan korban bagi dosa mereka. Nah, jadi meskipun mereka dipilih dari manusia, imam besar langsung dipilih oleh Allah, tetapi dia tetaplah manusia, tetaplah berdosa, meskipun diangkat oleh Allah menjadi imam besar, dipilih oleh Tuhan dari antara manusia, namanya juga manusia, tetap jatuh ke dalam dosa. Sehingga imam besar ini bukan hanya membawa korban persembahan untuk menghapus dosa-dosa umat, tetapi dia juga bawa korban persembahan untuk menebus dosanya sendiri. Karena ia sadar bahwa manusia jugalah manusia yang berdosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam ayat 5-6 diperkenalkan oleh teks ini bahwa Yesus yang diangkat oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, saat ini kita akan membahas tentang Melkisedek ini. Siapa sih sebenarnya sang Melkisedek ini? Imam besar Melkisedek ini dalam tradisi ataupun pemahaman menurut Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Imam Melkisedek ini adalah seorang Raja Salem. Ya, dia adalah seorang Raja Salem. Bisa kita bandingkan lewat kitab Kejadian pasal 14 ayat 18. Di mana pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Melkisedek ini yang diartikan sebagai Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera juga dijelaskan dalam teks ini sebagai imam Allah yang maha tinggi. Pada saat itu dia berjumpa dengan bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abram. Saat itu dia memberi pertolongan kepada Abram, dan Abram pun memberikan 1/10 dari hasil rampasan kepada imam. Nah, dari teks ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Melkisedek memang tidak dijelaskan asal-usulnya dalam Alkitab. Itu bisa kita bandingkan lewat dari surat Ibrani pasal yang ke-7. Surat Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17. Ya, Ibrani pasal 7 ayatnya Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam sampai selama-lamanya.
Artinya yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Imam Melkisedek itu setelah ada sejak Abram yang menjadi bapa leluhur Israel itu menjalankan tugas panggilannya dari Allah Bapa. Nah, sehingga di sini dia disebut sebagai Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Dan ia bukan menjadi imam menurut peraturan dari hukum Taurat. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Kejadian pasal 29, di situ Yakub baru melahirkan ataupun baru mempunyai anak yang bernama Lewi. Yang kedepannya nanti suku Lewi ini yang menjadi dipilih oleh Allah untuk bekerja di bait Allah. Nah, jadi Melkisedek ini ada sebelum imam yang dipilih Allah lewat dari suku-suku Lewi. Nah, itulah pengertian tentang si Melkisedek ini Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, apa yang menjadi peraturan Melkisedek? Sehingga dikatakan dalam Ibrani, Yesus diangkat oleh Allah menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ini harus kita pahami dulu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menurut peraturan Melkisedek tidak bergaris keturunan. Nah, jadi Melkisedek tidak memiliki garis keturunan seperti para imam Lewi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat sejarah panjang para imam besar dari Lewi ini dimulai dari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan yang pada saat itu Allah telah mengangkat dan menetapkan dari manusia seorang imam besar yang bernama Harun. Lalu dilanjutkan kepada Eliazar, dilanjutkan kepada Itamar, dilanjutkan kepada Eli, Samuel, dan selanjutnya dari keturunan suku Lewi yang menjadi imam besar. Tetapi Yesus yang pada saat itu Bapak Ibu Saudara tidak memiliki garis keturunan dari suku Lewi. Makanya dikatakan bahwa Yesus diangkat menurut peraturan Melkisedek karena dalam keturunan Yesus, garis keturunan Yesus yang bisa kita baca dari Matius, Markus dan juga Yohanes, Lukas, dalam silsilah keturunan Yesus, Yesus bukan berasal dari suku Lewi. Sehingga dalam peraturan hukum Taurat, Yesus tidak bisa menjadi imam besar. Tetapi menurut peraturan Melkisedek, Yesus bisa menjadi imam besar. Itu dia Bapak Ibu yang pertama, menurut peraturan Melkisedek. Yang kedua, imam selama-lamanya. Jadi Melkisedek ini adalah simbol dari imamat yang kekal, sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara yang menjadi imam besar untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kan kerjanya para imam di bait Allah Bapak Ibu Saudara, imam besarlah yang bisa masuk ke dalam ruangan yang maha kudus. Ya kan? Jadi ruangan Maha Kudus ini hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Di sana ia membawa burung terkukur ataupun domba yang tidak bercacat yang dipersembahkan oleh umat untuk penembusan dosa. Lalu ditaruh di atas mezbah, baru dicucuk mengalirlah darahnya. Terjadilah penghapusan dosa menurut pemahaman perjanjian lama, menurut pemahaman Yahudi. Nah, tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menjadi imam untuk selama-lamanya. Sebab mengapa? Sebab Yesus bukan hanya menjadi imam besar yang membawa korban persembahan untuk menghapus dosa umat manusia, tidak. Dia tidak membawa kambing, dia tidak membawa domba, dia tidak membawa burung terkukur. Tetapi dia menjadikan dirinya sendiri menjadi korban persembahan pengampunan dosa untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dan pengorbanan Yesus ini sekali untuk selama-lamanya. Makanya dia adalah imam yang kekal, imam yang selama-lamanya, yang menjadi perantara kita dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menurut peraturan Melkisedek adalah penghubung langsung kepada Allah. Jadi imamat Melkisedek adalah penghubung langsung dengan Allah. Jadi tanpa perlu pengorbanan yang berulang-ulang seperti sistem yang dilakukan oleh suku Lewi, Yesus sebagai imam besar mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Kematian Yesus di kayu salib satu kali untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Maka imani itu. Tidak ada Yesus 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena Yesus sudah menjadi imam besar, mengorbankan dirinya, maka saat ini Bapak Ibu Saudara, untuk menerima penghampusan dosa,
kita tidak perlu lagi membeli domba, tidak perlu lagi membawa burung terkukur. Kenapa? Sebab Yesus sudah menjadikan dirinya korban penebusan dosa bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, di dalam ayat 7 dan 8 dalam surat Ibrani ini mau menekankan bahwa Yesus yang meskipun anak Allah belajar taat melalui penderitaannya. Jadi Bapak Ibu, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu bukanlah sebuah tanda kelemahan. Tetapi justru lewat penderitaan yang dialami oleh Yesus itu menjadi cara untuk menyatakan ketaatannya yang penuh pada kehendak Bapa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam ayat 7 di sini digambarkan bagaimana Yesus dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, dalam ayat 7 ini Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani mau menunjukkan di dalam Matius 26 ayat 39, di mana saat Yesus berada di Taman Getsemani, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ia menangis, berdoa kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena dia akan menanggung penderitaan yang sangat berat. Karena dia akan menanggung dosa umat manusia. Makanya dia berdoa dengan tangis kepada Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, dia tetap melakukan itu. Sebab ia mengatakan, Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu poinnya Bapak Ibu Saudara. Di mana Yesus berkata, kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupannya. Maka yang menjadi poin di sini Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yesus itu bukanlah hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi di sini kita menemukan makna baru, bahwa penderitaan Yesus adalah untuk menaati kehendak Bapa. Tunduk kepada kehendak Bapa. Nah, jadi mari kita belajar dari ketaatan Yesus di sini, di mana ketaatan Yesus sepenuhnya kepada Bapa, dan dengan itu, dengan ketaatannya kepada Bapa, Dia telah menjadi juru selamat kita. Dia telah menjadi Allah yang menyelamatkan kita karena ketaatannya kepada Bapa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 9, di sini ada kata disempurnakan. Jadi lewat kata disempurnakan ini Bapak Ibu Saudara, ini mengarah kepada melalui penderitaan Yesus, ini berarti penderitaan Yesus menggenapi karya keselamatan yang Allah nyatakan kepada manusia. Jadi kesempurnaan ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti Tuhan Yesus sebelumnya tidak sempurna. Bukan ke sana arahnya. Tetapi mau menjelaskan bahwa lewat penderitaan, lewat kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah menggenapi misi keselamatan Allah. Nah, jadi akibat dari penderitaan dan ketaatan Yesus, Dia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi orang yang taat, bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi lewat ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara, ini mau menegaskan bahwa penderitaan Yesus tidak sia-sia, tetapi justru menjadi dasar keselamatan kita. Yesus membuka jalan bagi kita untuk hidup yang kekal. Karena apa? Karena Dia telah menanggung segala penderitaan yang seharusnya kita yang menerima itu, tapi Yesus menjadi menderita, mengambil yang menjadi bagian kita untuk kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam bacaan firman. Jadi dalam bacaan firman, dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang nubuatan Bapak Ibu Saudara. Nubuatan terbesar tentang Yesus yang menyoroti, yang mengambil fokus kepada penderitaan Yesus yang membawa keselamatan untuk umat manusia. Jadi dalam teks Yesaya 53 ini, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima itu tidak datang secara tiba-tiba. Tapi keselamatan itu datang lewat pengorbanan Yesus. Lewat Yesus yang menanggung penderitaan yang luar biasa untuk memberikan kita kehidupan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang keempat, di sini dikatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Apa arti dari teks ini Bapak Ibu Saudara? Teks ini mau mengarahkan kita kepada pemahaman bahwa penderitaan yang Yesus alami di kayu salib bukanlah penderitaan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri dia menderita. Tetapi untuk kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita orang yang percaya kepadanya. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung kelemahan kita. Dia menanggung kesengsaraan kita. Dan ini menunjuk kepada konsep substitusi. Apa itu konsep substitusi? Ini adalah konsep di mana Yesus menggantikan posisi kita dan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Itu di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan dalam teks ini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bahkan penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus, itu akan membawa penyembuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Baik penyembuhan rohani maupun penyembuhan fisik. Nah, jadi pengorbanan Yesus ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya berbicara tentang penyembuhan dari sakit penyakit. Bukan hanya berbicara tentang penyembuhan dari sakit fisik. Tetapi juga berbicara tentang penyembuhan dari dosa dan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, hubungan manusia itu telah rusak karena dosa dan kesalahan, tetapi lewat pengorbanan Yesus, hubungan yang rusak ini tadi menjadi pulih kembali lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya itu, dalam ayat 5 ini mau berikan penekanan kepada kita bahwa penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib menjadi sarana penyembuhan bagi manusia yang hancur akibat dosa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-6, ayat ini mau menggambarkan tentang keadaan dosa manusia. Teks ini mengatakan bahwa kita sekalian sesat, seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ayat ini mau mengartikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa itu memisahkan kita dari Allah dan membuat kita tersesat di dalam menjalani kehidupan. Sehingga ayat ini telah menjelaskan tentang kesesatan kita akibat dosa, tetapi juga sekaligus di dalam ayat 6 ini memberikan sebuah Injil, yaitu memberikan kabar baik kepada kita. Di mana dikatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Artinya Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yesus adalah sebagai pengganti bagi kita. Dia mengambil tempat kita, dia menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan ini adalah inti dari doktrin Kristen. Doktrin itu adalah pengajaran gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi doktrin kita, pengajaran gereja kita tentang penebusan di dalam iman Kristen, di mana Yesus menanggung dosa-dosa kita di kayu salib sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Jadi lewat penderitaan Yesus menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Itu dia Bapak Ibu Saudara yang mau dikatakan lewat ayat yang ke-6. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-7. Di sini Yesus digambarkan dalam teks anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Di mana Yesus meskipun dia tidak bersalah, tetapi dia menanggung penghinaan. Meskipun dia tidak bersalah, tapi dia menanggung kesengsaraan. Meskipun dia tidak melakukan kejahatan di tengah dunia, ia menanggung penderitaan. Tetapi dia dapat menjalankan itu dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Dikatakan juga dalam teks ini, di mana dalam nubuat ini dikatakan, dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membela dirinya. Meskipun dia dilakukan dengan situasi yang tidak adil yang dihadapi olehnya. Ini menunjukkan kepada kita sebuah pengajaran Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak
Bapa. Bahkan ketika penderitaan yang sangat mengerikan, bahkan penderitaan yang sangat luar biasa yang dihadapi, bahkan dia juga harus binasa akibat penderitaan yang akan ditanggungnya, ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Itu yang mau dibuatkan lewat ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, Bapak Ibu Saudara, ini mau menyatakan bahwa dia dihukum secara tidak adil. Dikatakan dalam kalimat teks Alkitab ini, terputus dari negeri orang-orang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun Tuhan Yesus tidak ada melakukan kekerasan, meskipun dia tidak ada melakukan penipuan dalam mulutnya, tetapi dia diperlakukan sebagai seorang penjahat. Ayat ini merujuk pada penyaliban Yesus, di mana dia diperlakukan seperti seorang kriminal, di mana Yesus disalibkan di tengah-tengah seorang penjahat. Di sebelah kirinya penjahat, di sebelah kanannya penjahat. Yesus yang tidak bersalah dan bukan penjahat, tapi disamakan dengan seorang penjahat. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Dia taat kepada kehendak Bapa. Sehingga di sini dia menjadi korban penebusan bagi kita. Dia yang tidak bersalah menjadi bersalah karena mengganti dosa dan kesalahan kita. Itu yang mau dikatakan lewat ayat 8 dan ayat 9. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa penderitaan Yesus adalah bagian dari kehendak Allah. Di mana teks dalam ayat 10 mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penderitaan ini bukan tanpa tujuan. Penderitaan yang Yesus jalan ini bukan tanpa makna yang akan ia dapat. Tetapi melalui penderitaannya, Yesus menjadi korban penebus dosa. Juga dikatakan dalam teks ini, ia akan melihat keturunannya, serta umurnya akan lanjut. Teks ini mau menggambarkan tentang nubuat bahwanya Yesus akan bangkit dan kemenangan Kristus setelah penderitaannya. Penderitaannya itu akan membawa kehidupan bukan hanya untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi penderitaan Yesus itu juga akan membawa kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan di dalam ayat 11 di sini dikatakan, hambaku orang yang benar itu akan membenarkan banyak orang. Jadi lewat penderitaan Yesus dan kematian Yesus itu menjadi sarana kita dibenarkan oleh Allah. Johannes Calvin, sang reformator gereja Calvin, termasuk kita GKI Sumut, mengimani bahwa kita dibenarkan lewat pembenaran dari Allah. Bukan lewat perbuatan baik. Bukan lewat kemampuan manusia. Sebab Katekismus Heidelberg mengatakan, setiap hari manusia menambah hutang dosa. Makanya Calvin mengatakan sesuai dengan teks ini bahwa manusia itu dapat dibenarkan lewat pembenaran dari Allah. Itu dia Bapak Ibu Saudara yang dikatakan lewat ayat yang ke-11. Sehingga lewat pengorbanan Yesus yang adalah Allah, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang dulunya kita salah di hadapan Tuhan. Yang dulunya kita begitu rusak di hadapan Allah. Yang dulunya kita begitu kotor dan najis di hadapan Allah. Tapi lewat pengorbanan Yesus, lewat pembenaran dari Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-12, di sini ayat ini menyajikan sebuah janji. Bahwa karena ketaatan dan pengorbanannya, Yesus diberi bagian di antara orang-orang benar, dan dia akan menerima upahnya. Jadi di sini dikatakan dalam teks ini, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi ayat ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bagaimana penderitaan Yesus berakhir dengan kematian. Happy ending dia Bapak Ibu Saudara. Jadi dia telah menaklukkan dosa dan maut, dan sekarang dia menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lewat tema kita, penderitaan Yesus membawa kehidupan bagi kita. Tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi penjelasan lewat Ibrani 5 ayat 1 sampai 10 dan Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Lewat penjelasan ini,
ini mau mengarahkan kita ke dalam pemahaman bahwa peristiwa penderitaan Yesus itu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki relevansi, masih relevan, dan masih bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikasi lewat tema ini yang boleh kita terapkan dalam hidup kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menghayati ketaatan dalam penderitaan. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, menghayati ketaatan dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Di mana pada saat itu Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan yang sempurna kepada Bapa, bahkan dalam penderitaannya dalam hidup kita. Siapa di sini yang tidak pernah merasakan penderitaan? Tentu semua merasakan yang namanya penderitaan dalam kehidupan, merasakan kesusahan dalam kehidupan, merasakan jerih payah dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diingatkan bahwa di dalam kita menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan, mari kita menghadapi penderitaan itu dengan mengingat teladan Yesus dan berusaha untuk taat kepada kehendak Allah. Karena Yesus, meskipun penderitaan yang luar biasa dihadapi, dia tetap taat kepada Allah. Maka juga kepada kita diingatkan, apapun penderitaan kita, apapun problema kita, mari kita tetap taat kepada Allah di dalam menjalani penderitaan itu. Jadi saat kita mengalami kesulitan, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, berdoalah kepada Allah. Karena lewat doa, Allah akan memberikan kekuatan supaya kita tetap taat dan tidak menyerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat khotbah ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, cobalah untuk belajar melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, untuk bertumbuh dalam karakter seperti yang Yesus lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menemukan makna dalam penderitaan. Jadi penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, seringkali membuat kita merasa terasing. Terkadang penderitaan itu membuat kita putus asa. Tetapi kita diajarkan, Bapak Ibu Saudara, lewat khotbah ini, lewat penderitaan Yesus, bahwa ada makna di balik setiap kesulitan. Jadi penderitaan itu bisa menjadi sarana supaya kita boleh mendekatkan diri kepada Allah dan memperdalam pengertian bahwa kasih Allah yang begitu mendalam menyertai langkah kehidupan kita melewati berbagai permasalahan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merefleksikan bagaimana Bapak Ibu Saudara menghadapi pengalaman-pengalaman yang sulit yang pernah Bapak Ibu alami. Dan coba Bapak Ibu pelajari lewat situasi-situasi yang sulit itu, bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat pertolongan Tuhan, melihat tangan Tuhan yang bekerja, menolong Bapak Ibu melewati berbagai macam kesulitan. Tentu semua kita di sini merasakan pertolongan Tuhan ketika diperhadapkan dengan kesulitan. Betul kan Bapak Ibu? Betul ya. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari penderitaan Yesus membawa kehidupan bagi kita adalah empati dan kasih terhadap orang lain. Jadi penderitaan Yesus menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mau diingatkan Bapak Ibu Saudara, Yesus yang telah menanggung penderitaan untuk keselamatan kita, maka kita juga dipanggil untuk menunjukkan kasih dan empati kepada orang yang sedang menderita. Jadi, lewat firman Tuhan ini mau diingatkan lewat aplikasi kehidupan kita. Coba carilah cara membantu orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan, baik itu dengan memberikan bantuan secara dorongan emosional, atau kalau ada berketuhan yang lebih, ya kita beri secara finansial, atau secara praktis Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan sikap kita sebagai orang yang telah dimenangkan lewat penderitaan, lewat peduli, dengan tindakan kasih yang nyata. Bukan hanya lewat tindakan kasih lewat omongan, tapi lewat tindakan kasih yang nyata. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, tindakan kasih nyata jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung itu mau ditunjukkan lewat pemberian tali kasih.
di mana dalam 2 minggu berturut-turut kita memberikan tali kasih untuk membantu saudara seiman kita yang mengalami korban kebakaran di Paja Oras. Jadi sudah terkumpul itu, tadi seperti yang dibacakan 2.008.000, ya meskipun tidak banyak Bapak Ibu, itulah dorongan kasih. Sebuah tindakan nyata yang ditunjukkan bukan hanya lewat omongan, tapi lewat tindakan. Empati dan kasih terhadap orang lain. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu Saudara, mengandalkan penghiburan Tuhan. Jadi di saat kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu tidak berjalan sendiri. Karena dalam Ibrani 5 ayat 7 mengingatkan kita bahwa Yesus memahami kesedihan kita. Yesus mengerti kesulitan kita. Jadi kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa segala beban dan kekhawatiran kita, dan percayalah dalam iman, Yesus akan memberikan penghiburan dan juga kekuatan. Maka saya mau sarankan kepada Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, luangkanlah waktu untuk berdoa. Renungkanlah firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu merasa tertekan dan menderita, mari buka diri Bapak Ibu Saudara. Izinkanlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Bapak Ibu lewat penguatan dalam membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber penghiburan dalam hidup kita. Itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, menghadapi penderitaan dengan harapan. Jadi Yesaya pasal 53 menggambarkan tentang penderitaan Yesus sebagai bagian dari rencana Allah yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Melalui penderitaan Yesus ada harapan dan janji tentang kehidupan baru. Seperti tadi petunjuk hidup baru yang kita baca Bapak Ibu di dalam ayat yang ke Efesus 5 ayat 8-10 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi karena kita Bapak Ibu Saudara sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, maka diingatkan kepada kita sebuah janji kehidupan baru, yaitu kita telah dibenarkan oleh Allah, yang dulunya kita adalah anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Maka aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menghadapi kesulitan, mari kita merenung, mari kita mengingat bahwa ada harapan dan janji Tuhan akan masa depan yang lebih baik. Jadi berdoalah Bapak Ibu Saudara supaya dimampukan Tuhan untuk melihat situasi pergumulan yang sedang dihadapi dalam perspektif iman dan harapan akan ada jalan keluar yang akan diberikan Tuhan. Jadi jangan melihat masalah itu dengan kacamata kesedihan, tapi lihatlah masalah itu dengan perspektif iman dan harapan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita lewat penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keenam, menjadi saksi Kristus. Jadi penderitaan Yesus membawa kehidupan dan pengharapan kita. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk berbagi berita baik ini dengan orang lain. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara harus mencerminkan kasih dan pengorbanan Yesus. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui sikap dan tindakan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mari kita ambil kesempatan untuk berbagi pengalaman iman dengan sesama. Baik dalam misalkan percakapan sehari-hari, ataupun di tengah-tengah pelayanan sharing PA, ya kan? Atau dengan bagaimana mengalami pertolongan Tuhan itu menjadi saksi supaya sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita semakin percaya bahwa di dalam menghadapi penderitaan, pergumulan, persoalan, kita tidak berjalan sendirian, tetapi ada Tuhan yang menemani. Dan Bapak Ibu Saudara,
untuk mengakhiri khotbah saya dengan tema penderitaan Yesus membawa kehidupan bagi kita, saya mau menutupnya dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Jadi ada ilustrasi, coba mari kita bayangkan tentang biji, Bapak Ibu Saudara. Ada biji yang diletakkan ke dalam tanah. Nah, tetapi biji ini harus mati, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia diletakkan ke dalam tanah, biji ini harus mati. Kenapa? Supaya ketika dia mati akan tumbuh tunas baru menjadi tanaman yang baru. Jadi biji ini ketika dia ditanam ke dalam tanah, tanpa proses kematian, dia tidak akan ada pertumbuhan atau kehidupan baru. Jadi lewat ilustrasi ini mau diajarkan kepada kita. Mari kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan rohani kita, bahwa penderitaan Tuhan Yesus juga menjadi seperti biji yang ditanam ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat penderitaan dan kematian Yesus, kehidupan baru itu diberikan kepada kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan dan transformasi dalam kehidupan kita. Jadi layaknya biji tadi yang ditanam, mati dan menjadi tanaman yang tumbuh subur, maka dalam hal ini, mari kita ingat Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yesus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Mari katakan kepada sebelah kiri dan kanan, kehidupan Yesus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Sampaikan Bapak Ibu. Ya. Kehidupan Yesus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita.